pembelajarannya. Hari ini kita lanjutkan materi. Seperti biasa, materi kita di teknologi layanan jaringan. Tapi dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas beberapa aktivitas kelas kita ya. Pertama, absensi. Absensi ini saya sudah pantau, teman-teman ya. Dari beberapa siswa yang ada di kelas ini, rata-rata mayoritas melakukan hanya absen saja, tapi tidak mengikuti kelas virtualnya. Karena nanti kedepannya kelas virtual itu saya akan integrasikan dengan data attendance-nya. Jadi data attendance itu akan saya baca dari berdasarkan teman-teman login di Google Meet-nya ya, seperti itu. Nah, sebelum saya absen, sudah absen semua di Classroom belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik, kalau sudah terima kasih. Saya akan coba cek terlebih dahulu absennya hari ini. Silakan dibuka kameranya dan jawab hadir ya bagi yang dipanggil ya. Oke. Dan jangan lupa pakai baju seragam sekolah ya. Oke, saya panggil ya. Sebentar, internetnya agak delay nih. Data yang mau ke PTN itu nggak sekarang kan rekapnya? Aku belum ngerjain. Si Mohera? Ngarep banget anak kita bisa masuk ya. Mungkin kan Bu, sebentar. Tertidur mereka. tidur dulu bangun lagi. Ah, gitu kan apa? Tadi ini salah. Burja masih data kemarin baru besok. Lagi ada kelas, tunggu. Hai. HTTP apa aja? Hypertext protokol. Dah. Kita cek ya absensi tanggal 2 ini ya. Sanggerahan gateway. Coba Abdurrahman Ajis mana? Ajis? Hadir. Oke. Abdurrahman Hafiz? Hafiz ada? Hadir, Pak. Adit. Ada. Dibuka kameranya ya. Aditya mana Adit? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Afik mana Afik? Afik? Afik nggak ada ya? Azila Zahra. Zahra ada? Ada, Pak. Ada. Bayu mana Bayu? 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 Nggak ada. Dava mana Dava? Nggak ada. Fahmi mana Fahmi? Fahmi? Nggak ada. Imam Fauzi mana Imam Fauzi? Nggak ada. Kelvin mana Kelvin? Kelvin? Kelvin nggak ada. Faris ada nggak Faris? Afriza mana Afriza? Muhammad Andrian Salsuni
Ya, Hadir, juga Pak. tadi dia Iya. panggil. Ya. Adrian Asuni, mana Adrian Asuni? Adrian? Gak ada. Dika Rinaldi, mana Dika? Gak ada. Muhammad Roy Sakinah, mana Roy Sakinah? Roy Sakinah? Gak ada. Ragil, mana Ragil? Ragil ada nggak? Randi, mana Randi? Hadir, Pak. Hadir. Oke, Ridwan ada? Hadir, Pak. Ridwan hadir. Satrio, mana Satrio? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Cinta, mana Cinta? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman, seperti biasa sebelum aktivitas kita mulai, pertama saya akan evaluasi kegiatan teman-temannya. Ini beberapa teman-teman di kelas ini banyak yang melakukan aktivitas tapi hanya absen saja, tapi tidak melakukan kelas virtual atau tidak mengikuti Vicon. Nah, contoh nih, saya rekap dari beberapa pertemuan. Saya tidak mau lagi ke depannya teman-teman melakukan hanya absen saja tapi tidak ikut kelasnya ya. Begitu juga ketika saya memberikan aktivitas penugasan, walaupun tugas itu saya berikan, absensi saya buka, tapi absensi hari itu bukan berarti saya tutup. Absensi itu tetap saya cek berdasarkan dari tugas teman-teman. Apabila teman-teman melakukan pengerjaan tugas, misalnya kemarin saya berikan form evaluasi 1, form evaluasi 2 udah belum? Form evaluasi 2 udah belum? Belum ya? Belum ya? Belum kayak, Pak. Ya, kalau form evaluasi 2 belum, nanti ke depannya dari form evaluasi ini saya akan rekap dari berdasarkan absennya. Ya, teman-teman ya. Nah, dari absen ini dan dari form evaluasi ini adalah saling terhubung. Saya akan membaca datanya dari form evaluasi. Seperti itu, ya. Nah, sama dengan tugas rangkuman nih. Tugas rangkuman teman-teman juga masih banyak yang belum. Saya minta teman-teman untuk menyelesaikan tugas rangkuman yang kemarin saya berikan di tanggal 9 September untuk diselesaikan. Ya. Seperti itu ya. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Silakan dibuka catatannya. Saya ada buku panduannya yang memang saya susun berbeda dari buku LKS ya. Teman-teman mungkin ada buku LKS yang seperti ini ya. Ini buku LKS-nya. Ini saya coba tutup dulu efeknya ya. Ini kadang-kadang kalau ada efek, sebentar. Nah, nih. Nah, ini teman-teman ada bukunya ya. Ada nggak buku ini? Dapat nggak? Dapat nggak buku ini? Hah? Dapat buku LKS-nya kayak gini? Ajis? Dapat. Oke. Buku ini sebenarnya sama dengan buku panduannya. Cuma bedanya kalau yang di materi saya, yang di halaman online ini, saya mendeskripsikannya lebih detail. Lebih detail itu apa? Komponen-komponennya dan beberapa fasilitas itu saya pastikan memiliki keterkaitan ya. Intinya dari beberapa hal saya tetap mengintegrasikan materi yang serupa gitu ya. Jadi bukan berarti buku yang sudah teman-teman dapatkan itu tidak dipakai, bukan, itu tetap dipakai. Cuman saya merincikan lagi dari beberapa panduan itu menjadi lebih detail gitu ya. Dari menurut beberapa ahli dan dari beberapa sumber itu tetap saya deskripsikan seperti itu. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Silakan dibuka buku tulisnya. Kita lanjut pembahasannya. Sudah dibuka buku tulisnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Pertemuan yang lalu saya udah bahas tentang jenis komunikasi data ya. Udah ya? Jenis komunikasi data udah. Terus media transmisi data juga udah ya. Di halaman pembelajaran saya juga itu udah ada. Ya, ini sebenarnya ada beberapa buku yang memang saya pakai, buku tambahan ya. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman lihat di buku paket ini, kan yang teman-teman pakai itu kan ada ya semacam ragam aplikasi komunikasi data ya. Tapi ada beberapa informasi yang tidak ada di buku ini. Bukan berarti saya tidak pakai buku ini, tapi saya tambahkan pengetahuan yang ada di buku ini ya. Seperti itu ya. Gitu. Nah, kita lanjut. Oke, klasifikasi komunikasi data. Mungkin tidak ada di buku ini tapi saya sampaikan. Kalau di buku tetap ada klasifikasi, cuman berbeda pembahasannya ya. Nah, teman-teman gini.
klasifikasi komunikasi data, pertama, teman-teman harus tahu, dalam komunikasi data kita dapat membedakan. Apa yang dikatakan bedakan? Membedakan berdasarkan informasi yang dikirim dan diterima, ya. Jadi yang dikatakan klasifikasi itu, klasifikasi komunikasi itu, komunikasi akan terjadi dua hal, ada pengirim dan adanya penerima, ya. Nah, di mana dalam klasifikasi komunikasi ini itu memiliki beberapa hal. Pertama, ada komunikasi data, ya kan? Ada komunikasi audio, ya. Silakan dicatat, nanti saya akan tanya di akhir. Lalu ada juga komunikasi video, ya. Ini ada nih komunikasi video nih. Mana tadi? Nah, jadi pertama adalah komunikasi data, komunikasi audio. Yang ketiga adalah komunikasi video. Yang keempat adalah, teman-teman harus tahu juga, yang keempat itu kita akan mengetahui adalah komunikasi audio dan video atau audio visual, ya. Jadi ada 4 hal nih. Pertama ada komunikasi data, komunikasi audio, komunikasi video, dan komunikasi audio video atau audio visual. Mengerti? Ngerti ya? Ngerti, Pak. Dari 4 hal ini kita harus tahu dalam klasifikasi komunikasi itu memiliki perbedaan. Contoh, YouTube. YouTube itu komunikasinya apa? Video, Pak. Audio visual, ada juga audio saja, ada juga video. Ya kan? Ada nggak YouTube yang hanya berbentuk MP3 saja, tapi gambarnya tetap delay atau gambarnya tetap standalone? Ada nggak? Ada. Ada juga yang podcast ya, dibilang sebagai audio visual. Jadi menceritakan atau mendeskripsikan. Nah, di era modern saat ini, di era kemajuan teknologi ini, semua yang dikatakan komunikasi itu sangat beragam. Terbuka semuanya. Tidak ada lagi yang kayak dulu tuh mau 3G, mau video call susah. Zaman saya sekolah tuh susah, tapi zaman kalian sekolah sudah tren ini seperti ini. Kita belajar dan kita sekolah dengan secara tatap muka, secara visual. Ya. Gitu ya. Kita tidak lagi yang dinamakan belajar secara manual segala macam. Kita sudah mengenal namanya belajar secara digital. Ya. Nah, perhatikan juga. Kita akan masuk lagi ke komunikasi data. Apa sih yang dikatakan komunikasi data? Nah, dalam komunikasi data ini ya adalah komunikasi yang dimana informasi dikirimkan dan diterima berupa data. Apa yang tadi yang saya katakan ulangi? Jadi komunikasi data adalah komunikasi yang mana diinformasikan ya atau yang dikirimkan dan diterima berupa data. Datanya itu apa? Data digital, kayak file. Absensi harian tuh data bukan? Melalui jaringan komputer, melalui jaringan handphone, tapi masuk ke data wali kelas kalian. Nah, itu yang dikatakan sebagai komunikasi data. Kalau absen kamu masih merah, kamu belum absen, ditelepon sama wali kelas atau di WA sama wali kelas, kira-kira itu komunikasi data bukan? Kira-kira itu komunikasi data bukan? Iya. Ya. Kenapa dikatakan komunikasi data? Karena ada informasi yang dikirimkan dan ada informasi yang diterima. Kamu mengirimkan informasi dan kamu juga menerima informasi. Kamu nggak perlu lagi nanya, Bu, Zahra udah absen belum? Bu, Riza udah absen belum? Satrio udah absen belum? Kamu bisa cek. Ya. Jadi yang dikatakan era digital saat ini, era yang dimana komunikasi itu mulai terbuka, ada klasifikasi itu. Nah, komunikasi data ini adanya terjadinya pertukaran informasi. Ya. Kenapa pertukaran informasi? Karena ada informasi yang dikirimkan berupa data digital gitu, ya. Mau siswanya 1000, mau siswanya ratusan, mau siswanya puluhan, kalau datanya terbuka itu bisa seperti itu, ya. Gitu ya. Gitu. Oke. Nah, terus yang kedua adalah komunikasi audio. Kenapa dikatakan komunikasi audio? Komunikasi audio itu sebelum kita memahami pengertian dan penjelasannya, komunikasi audio ini terlebih dahulu kita sudah mengenal. Contoh, dulu ada namanya DVD player, ada komputer, ada YouTube,
ya kan? Ada MP3, ada media elektronik. Semua itu bisa menjalankan media audio. Telepon media apa telepon? Audio, Pak. Audio, betul. Telepon dikatakan media audio. Kenapa? Karena ada pertukaran fungsi suara. Ya. Jadi pertukaran suara ini yang dikatakan sebagai media audio. Ya, gitu. Nah, fungsi media ini atau media komunikasi ini dalam bentuk audio itu sebagai berikut. 1. Catat. Melatih semua kegiatan dalam pengembangan keahlian yang berhubungan dengan unsur-unsur keterampilan pada pendengaran. Kalau kita berbicara dengan komunikasi audio, pasti kita memiliki yang namanya indera pendengaran. Kita mendengar, kita menerima, dan kita memahami. Seperti kayak listening, seperti itu, ya. Nah, itu yang dikatakan sebagai komunikasi audio. Yang kedua, menjadi perangkat bantu bagi guru atau pelajar. Listening. Pernah listening nggak Zara waktu SMP? Pernah nggak? Pernah ya? Pernah ya? Nah, listening atau apa itu sangat membantu bagi guru dan pelajar. Maksud membantu itu apa? Membantu dalam menjelaskan secara praktekum atau praktis. Kayak bahasa Inggris. Kamu bisa berbahasa Inggris tuh dari apa sih? Dari catatan vocabulary atau listening? Listening, Pak. Banyak-banyak nonton film-film yang di luar negeri, bahasa Korea, bahasa Jerman, bahasa Inggris. Kamu jadi tahu listening. How are you? Are you fine? How do you do? What you eat? Ya kan kamu akan tahu grammarnya tuh gimana, gerundnya tuh gimana, pronunciationnya gimana. Itulah proses. Ya. Jadi dalam komunikasi audio itu memang adanya proses yang dikatakan sebagai proses pendengaran, indera pendengar. Yang ketiga, bisa dipakai pada kegiatan pembelajaran. Pembelajaran seperti radio atau apapun lah ya. Dan juga komunikasi audio itu juga bisa dijadikan sebagai media penyiaran. Kalau di mall-mall itu sekarang kan ada panggilan, mohon kepada pemilik motor, kendaraan bermotor roda 2 dengan nomor plat B705PCC, silakan pindahkan karena motornya sedang mengganggu motor lain. Itu kan audio ya. Audio itu adalah sebuah pesan yang disampaikan. Itu paham ya. Nah, terus berikutnya adalah bentuk audio, bentuk-bentuk komunikasi audio. Nah, ini ada di diagramnya nih. Ada osilator, ada buffer state, ada modulator, dan ada penguat RF. Nah, ini adalah sebuah bentuk simulasinya. Nah, kalau kita lihat bentuk komunikasi audio itu sebagai berikut. Pertama adanya adalah radio. Apa yang dikatakan radio? Radio merupakan perlengkapan elektronik yang digunakan untuk mendengar berita. Paham nggak mendengar berita? Kenapa dikatakan mendengar berita? Mendengar berita tuh contoh kayak liputan hari ini, menyampaikan, mengabarkan, dan menginformasikan. Nah, itu kan bentuknya kan audio ya. Seperti itu. Yang kedua adalah alat perekam magnetik. Zaman dulu, bukan zaman kalian nih. Kalau zaman kalian udah kenal YouTube, Spotify, terus Joox ya. Joox tuh penggantinya si radio tuh, penggantinya DVD. Zaman terus berubah. Tadinya adanya DVD, adanya compact disc, ya kan, adanya MP3. Sekarang digantikan dengan adanya Joox, dengan adanya Spotify. Ya kalian beruntung lahir zaman sekarang. Zaman saya masih kecil, bapak saya, ibu saya tuh masih dengerin kaset, lagu kaset pita atau compact disc atau apapun. Tapi zaman kalian tidak mengenal itu. Ya, itu zamannya berubah. Nah, ini contohnya piringan hitam, kaset, ini sejarah ya. CD, compact disc, ya, atau ada segala macam. Artinya apa? Semua ada pada masa dan zamannya. Semua akan ditinggalkan pada masanya ketika teknologi maju. Ya. Seperti itu. Komunikasi audio mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pasti. Yang dikatakan komunikasi audio memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihan kekurangannya?
yaitu sebagai berikut. Pertama, harganya murah. Pasti. Kenapa? Dia hanya merekam saja. Tidak ada yang diperagakan, tidak ada yang direkam, tidak ada visualisasinya. Ya, seperti itu. Yang kedua, sifat mudah untuk dipindahkan. Ya, sifat mudah untuk dipindahkan, seperti itu ya. Yang ketiga itu adalah bisa digunakan bersama-sama. Ya, bisa digunakan bersama-sama menggunakan alat perekam radio itu kalau audio ya. Yang keempat adalah bisa merangsang partisipasi aktif pendengaran peserta didik, itu sudah pasti. Kayak tadi listening dan sebagainya ya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya memerlukan suatu alat pemutaran. Pasti. Kalau kita menggunakan MP3, kalau kita menggunakan alat-alat lainnya, itu pasti membutuhkan alat perekam. Jadi nggak mungkin itu alat-alat itu tidak bisa, gitu ya. Gitu. Yang ketiga adalah komunikasi video. Apa yang dikatakan komunikasi video? Komunikasi video itu adalah dimana proses bahwa sekarang eranya video itu eranya gambar yang bergerak. Kenapa dikatakan era gambar yang bergerak? Contoh, video IP. Apa sih video IP? TV sekarang tuh di atas rumahnya tuh udah nggak ada antena TV lagi. Ya. Jadi TV-nya akan secara digital. Seperti itu, ya. Volume aku udah full ini. Ya. Jadi terjadinya adalah sebuah komunikasinya, gitu ya, video IP dan segala macam. Nah, video IP ini terlebih dahulu diperkenalkan menggantikan sebuah perangkat-perangkat yang sekarang itu kalau kamu lihat reklame kamu lihat reklame nggak di pinggir jalan? Saya tanya, Sinta. Iya, Pak. Sinta lihat reklame nggak? Zahra. Reklame tuh maksudnya papan iklan, billboard. Tapi kalau kamu ke Jakarta, billboardnya itu sudah bukan billboard reklame kayak gitu, tapi dibuatnya secara digital. Ya. Kenapa digital? Karena sudah eranya. Gitu ya. Nah, video itu tadi video IP. Nah, video IP itu kategori pertama adalah di mana memancarkan video dari satu sumber ke berbagai tujuan. Kayak sekarang kita video conference ini juga sama, video IP. Tapi menggunakan Google Meet. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Yang kedua adalah kategori kedua itu menggunakan yang berdasarkan permintaan, unicast atau broadcast ya, itu pasti. Atau juga multicast. Kalau yang ketiga tuh multicast, kalau yang pertama unicast. Kayak kita pernah ya waktu itu ya kita wisuda virtual ya kan, atau MPLS virtual waktu angkatan kalian kan pernah kan? Unicast tuh kan kalau kita dengan satu perangkat atau satu komunikasi aja medianya. Kalau multicast kita lagi pakai Google Meet tapi kita streaming juga. Kayak contohnya nih pembelajaran saya melakukan kelas aktivitas ini. Tapi setelah kelas ini selesai, ada nggak recordingnya di YouTube? Nah, ini adalah bentuknya multicast. Jadi teman-teman dapat memutar ulang atau membuka kembali materi yang tadi saya sampaikan. Itu ya. Video teks itu running text. Video teks running text. Jadi yang dikatakan yang dikatakan video teks itu dia nanti bisa menjadikan pesan yang berjalan. Ya, itu yang bisa dijadikan pesan yang berjalan. Nah, video out itu dia yang berkaitan dengan apa yang ada di dalamnya dia akan keluar. Ya. Kalau video RAM beda lagi. Video RAM ini memungkinkan direct speed memorinya. Direct speed memory itu maksudnya apa? Direct speed memory itu maksudnya adalah dia dalam proses untuk mengirimkan video lebih cepat. Ya. Nah, ini belum ada nih. Nah, ini contohnya nih. Nah, nih.
Ini contoh dalam bentuk multicast atau sebuah perkembangan teknologi. Sekarang kamu udah nikmati ini loh, masa-masa ini kamu udah nikmatin. Masa-masa saya waktu sekolah itu saya nggak pernah mengenal sekolah itu seperti ini. Sekolah virtual, kita tidak bertemu, atau kita hanya di rumah, gurunya ada di sekolah, kita mengajar secara visual atau apa, tidak mengalami. Tapi kamu beruntung, generasi yang pertama mengalami yang ada COVID, mengalami sekolahnya secara virtual. Contoh yang ada di gambar ini. Nah, di gambar ini perkembangan teknologi pertama kali itu dari gambar visual itu, kalau dari gambar video itu adalah TV. Sebelum ada YouTube ya. YouTube itu sekarang kan sangat fleksibel. Dan kamu jangan kaget, suatu hari nanti stasiun televisi itu akan gulung tikar semuanya. Kenapa? Digantikan sama Netflix, digantikan dengan YouTube. Kenapa? Karena mereka memiliki teknologi lebih maju, memudahkan segala komunikasi, memudahkan segalanya. Ya. Nggak usah jauh-jauh deh, koran. Siapa yang sekarang masih ngeliat orang jualan koran? Siapa yang masih ngeliat jualan koran? Ada, Pak. Ada, Ada, Pak, tapi di pasar. sedikit, tapi Iya. sedikit, Iya. tapi sedikit. Kenapa lebih cepat apa? Lebih cepat buka detik.com melalui halaman internet, melalui kompas.com. Itu lebih cepat. Masa terus berputar dan cepat menggantikannya. Waktu saya sekolah dulu, waktu saya kuliah dulu masih ada orang-orang jualan koran. Bahkan orang yang jualan koran tuh keliling di jalan tuh ada. Tapi sekarang udah nggak ada. Semua berita ada di genggaman, di tangan, di handphone. Ya, inilah perkembangan teknologi. Ya, digantikan semuanya. Jangan kaget juga ketika nanti kamu sudah bekerja, pekerjaan nanti sudah digantikan dengan robot semuanya. Kamu ngapain? Kamu jadi penonton. Kalau kamu nggak kreatif, kamu tidak inovatif, kamu tidak berkembang maju, kamu akan tertinggal. Ya, inilah perkembangan. Kalau kita tidak berubah, kita akan punah. Ya, tuh. Nah, perubahan inilah yang menuntut kita untuk terus berkembang. Kamu bisa lihat di lingkaran ini. Lingkaran perubahan ini akan terjadi terus. Butuh berapa tahun tuh? Dari koran digantikan menjadi HP. HP-nya yang tadinya tidak monoponik dijadikan poliponik, digantikan menjadi Android. Coba lihat Nokia. Nokia tuh waktu saya sekolah tuh, waktu zaman bapak kamu sekolah, Nokia tuh paling mewah. BlackBerry. Pernah ngalamin punya BlackBerry nggak? Sekarang hilang, pasarnya hilang. BlackBerry nggak ada yang pakai satupun. Ya, itulah segmen pasar. Siapa yang tidak berubah maka akan tertinggal dan hilang. Ya, BlackBerry, Nokia hilang dari pasaran. Gitu. Ya. Nah, dalam hal ini bentuk-bentuk komunikasi video itu dapat sebagai berikut. Di antaranya adalah gambar atau foto. Ya. Gambar atau foto itu merupakan bentuk komunikasi video. Merupakan bentuk komunikasi video di mana yang paling umum digunakan. Ya, dikatakan paling umum digunakan, orang paling banyak menggunakan media ini, gambar atau foto. Bikin slideshow, bisa nggak bikin slideshow? Momen sekarang kan lagi zamannya bikin video sinematik ya. Ya. Iya, Pak. Jadi kayak orang pre-wed, wedding gitu kan bikin video sinematik ya, menceritakan semasa pacaran sampai akad nikah, sampai nikah, ya kan? Itulah prosesnya. Ya, itulah perjalanan. Ya. Gitu. Dan semua perkembangan ini memiliki manfaat. Siapa yang siap dengan perubahan, dia akan siap dengan masa depan. Itu ya, kuncinya itu ya. Nah, sketsa adalah gambar, yang kedua ya, sketsa adalah gambar sederhana atau draft. Apa yang dikatakan gambar sederhana atau draft atau kasar? Dia memiliki pokok detail, di mana dikatakan pokok detail itu dapat menjelaskan pesan. Contoh, kayak ada kejadian, dibuatlah sketsanya, kronologisnya. Kejadian motor tertabrak kereta, sketsanya bagaimana? Pernah lihat gak kayak gitu? Pernah ya? Itu sebuah alur cerita, ya.
Yang ketiga adalah diagram atau skema. Kenapa dikatakan diagram atau skema? Diagram atau skema itu merupakan gambar sederhana yang menggunakan garis simbol. Apa yang menggunakan garis atau simbol? Untuk menggambarkan struktur dari objek tertentu. Ya. Menggambarkan objek tertentu itu misalnya adalah untuk mempelajari organisasi kehidupan. Seperti itu. Ya. Itulah perubahan. Bagan atau chart. Ada juga ya bagan atau chart ya. Grafik, struktur ketua kelas. Kayak absensi kalian tuh, ketua kelas wali kelas kalian suka nge-share nggak sih di grup kelas kalian? Terima kasih ya absensinya 0% yang tidak hadir. Ada nggak? Dikasih Pak. Itu chart tuh. Chart tuh namanya. Kenapa chart? Semakin banyak siswa yang absen, naik grafiknya birunya. Siswa yang tidak absen, merah. Ya, itu chart, bagan dan chart itu seperti itu. Itulah kemajuan teknologi. Tuh. Ya, grafik, bagan, chart itu juga sama ya. Kelebihan komunikasi video, kelebihannya itu diantara lain adalah dia dapat repeatable. Apa yang dikatakan repeatable? Repeatable itu dapat dibaca berkali-kali atau dapat diputar berkali-kali dengan melalui penyimpanan. Ya. Contohnya apa? Kayak kamu nih beli film di Netflix. Pernah beli film di Netflix nggak? Atau di Google Video? Siapa yang pernah? Netflix berlangganan ya? Bukan beli ya? Langganan pasti. Ya, berlangganan. Kalau berlangganan, kira-kira video itu masih jadi video trend in atau video yang pertama itu masih ini nggak? Masih bisa diputar-putar lagi nggak? Nggak tahu Pak, belum pernah muter video yang udah ditonton Pak. Oh, kalau saya pernah beli di Google Video atau Google Books. Apa yang saya beli itu saya bisa baca lagi, apa yang bisa saya putar lagi. Karena udah jadi hak milik. Oke ya. Nah, ini sebuah yang dikatakan kemajuan teknologi. Adanya repeatable, dapat dibaca dengan ulang, ya kan? Dapat dibaca berkali-kali, ya. Itu sebuah kemajuan. Itu juga analisis tajam mungkin, ya. Jadi kita juga bisa melihat sebuah perkembangan, ya. Yang ketiga adalah mampu mengatasi keterbatasan. Dengan adanya teknologi video itu, kita bisa lihat apa kekurangan dan keterbatasannya. Seperti itu. Ya. Inilah kita memahami sebuah perkembangan. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu adalah komunikasi video antara lain sebagai berikut. Lambat dan kurang praktis. Ya, lambat dan kurang praktis, itu pasti. Ya. Tidak ada audio media visual yang tidak berbentuk tulisan, semuanya dalam bentuk bergerak. Ya. Nah, dalam kegiatan ini visual ini sangat terbatas. Tapi kemajuan teknologi ini terus berkembang. Gitu ya. Nah, yang keempat adalah komunikasi audio dan video. Nah, komunikasi audio video. Kenapa dikatakan komunikasi audio video? Media berarti wadah atau sarana. Ya. Dikatakan wadah atau sarana. Kenapa dikatakan wadah sarana? Dalam bidang komunikasi ini adalah istilah media yang sering kita sebut sebenarnya adalah penyumbatan singkat dari media komunikasi. Seperti itu. Ya. Itu. Kita harus tahu bahwa perkembangan itu sangat cepat. Nah, audio video itu seperti tadi, film atau gambar hidup itu juga sama, ya. Terus juga video, terus juga televisi dan sebagainya. Ya. Nah, ini contohnya nih, alur-alurnya. Ya. Oke, modul ini nanti saya akan share teman-teman, nanti teman-teman bisa baca lagi dan teman-teman bisa rangkum kembali. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan sekarang, apabila tidak ada nanti teman-teman bisa membaca ulang. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Nanti saya akan share di linknya ya, pembahasannya. Ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada. Kira-kira cukup pertemuan kita sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ya.
jadi nanti kedepannya kita akan bahas ulang ini materinya, kita lanjutkan. Tapi dari modul yang saya tambahkan dari buku yang teman-teman dapatkan dari sekolah, teman-teman bisa dapatkan materi yang saya sampaikan ini. Nanti teman-teman bisa resume. Baik. Tadi siapa yang telat absennya? Tadi? Siapa yang? Alsuni ya Pak. Hah? Siapa? Ahmad Ardian Alsuni. Ahmad Ardian. Muhammad Paris Pak. Paris. Kenapa Paris telat? Terus tadi Andrian siapa tadi? Alsuni Pak. Bukan ini. Sebentar saya lihat tuh. Saya cek dulu ya. Sebentar. Tunggu sebentar. Ini sebentar. Afik ada nggak Afik? Tadi siapa aja? Muhammad Andrian Asuni, terus siapa lagi? Faris ada nggak Faris? Pak. Faris mana Faris? Orangnya mana orangnya? Buka dulu kameranya, saya nggak mau. Kalau nggak ada juga, buka kameranya Faris. Mana? Faris sudah. Terus siapa lagi? Andrian? Mana Andrian? Ya Pak. Ya. Andrian Asuni nih. Yang lainnya? Iya, Pak. Nggak ada lagi? Baik. Terima kasih teman-teman. Silakan kembali ke aktivitas masing-masing. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.